Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau selesaiin cerita ya, yang kemarin, yang semalam banyak nanya, heran-heran gitu. Jadi di hari Rabu sore sekitar jam 7, jam 6 saya sampai di stasiun Bandung, karena kita juga di atas kereta itu banyak istirahatnya, lupa jadinya untuk pesan hotel. Memang kita juga biasanya kalau bepergian itu misalkan turun pesawat Surabaya ya, perjalanan mau ke tengah kotanya dari bandara, itu biasanya di situ kita nyari hotel, atau sebelum perjalanan ke bandara Lombok Raya itu biasanya kita nyari hotel. Nah, ini kemarin itu memang karena sudah kebiasaan saya bilang sama ayah, saya bilang nanti aja cari hotelnya kalau kita di kereta, saya bilang. Nyarilah hotel, memang sengaja sih kita nyari yang agak murah ya, karena budget memang. Biasanya sih kita kalau datang ke Bandung itu diundang, jadi hotelnya itu udah disiapin langsung gitu, kayak Aston Tropicana kayak gitu ya. Dan bisa jadi juga dulu itu setiap kali kita datang itu hotelnya murah, karena beberapa tahun sebelum itu kan COVID gitu. Tapi sebelum COVID pun setiap kali kami datang itu kami disiapkan hotel seperti itu. Nah, ini kejadian kedua di dalam hidup saya. Yang kejadian pertamanya itu saya sama sepupu saya di Denpasar. Waktu itu saya datang sendiri, terus ada sepupu saya yang memang kuliah di sana, laki-laki. Jadi saya minta tolong dia itu, sampai saya nggak tidur itu. Nah, ini yang kejadian kali ini di Bandung. Nggak ada yang nggak tahu, Bandung itu memang Bandung lautan api kan ya. Jadi memang banyak cerita mistisnya, karena memang daerah jajahan kayak gitu. Jadi setiap jalan-jalannya itu kalau misalkan orang indigo pasti bisa ngelihat, misalkan ada tentara yang lewat, mukanya setengah hancur, ada yang nggak ada kepala kayak gitulah, kalau orang indigo yang bisa ngelihat. Karena saya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan datang ke Bandung, kalau jalan malam itu kadang saya tutup mata gitu. Beberapa kali datang ke Bandung, nginapnya di atas hotel atau berhadapan dengan hotel, itu ada mall di bawah hotel, ada mall. Kadang di depan hotel itu ada mall, jadi nggak keliling gitu. Singkat cerita, sampailah saya di Bandung, cepet-cepet ke hotel ya. Hotel itu hotel yang saya pilih kan. Untungnya kodarullahnya 2 malam saja. Biasanya kita kalau ngambil hotel itu kan biasanya 3-4 malam kayak gitu, karena kita di Bandung itu rencananya 7 hari. Nah, ini hari ke 3 di sini, jadi saya cuma ngambilnya 2 hari saat itu. Sampai di hotel, pasien saya udah nunggu. Terus saya bilang sama ayah, karena waktu di perjalanan saya bilang begini, ayah nanti nggak usah naik, tunggu aja di bawah, nanti biar saya naik sama pasien saya, karena buru-buru juga dia mau berangkat kerja. Nanti kalau misalkan dia sudah selesai baru saya turun lagi, nanti ayah naik, saya bilang gitu. Tapi begitu sampai di hotel, sampai di lobinya, saya sudah ngelihat suasananya beda, auranya, hawanya beda gitu. Akhirnya saya bilang ya udah kita naik aja dulu bertiga, saya bilang. Naiklah ini, masuk lewat lift bertiga, dibukain pintu, begitu dinyalain lampunya, masukin kunci, di situ langsung loh,
ya Allah kok beda banget ini, kok berasanya nggak enak gitu kan. Akhirnya karena kita juga mau buru-buru ya, harus kerja, ayah turun lah, saya berdua sama pasien saya di dalam kamar. Nah di situ semua lampu saya berusaha untuk hidupin semua lampu, tapi memang kamarnya itu redup gitu loh, lampunya sedikit dan tidak terang gitu. Sering sih kita datang ke hotel yang lampunya redup dan tidak terang, tapi tidak seperti itu gitu. Setelah kerja masuk kamar mandi, terus saya bilang sama pasien saya, ayo wudhu, sholat duluan, saya bilang. Habis dia sholat, pokoknya sebisa mungkin itu karena saya juga jet lag ya, masih berasa 9 jam di atas kereta, itu masih berasa goyang-goyang. Saya bilang maaf ya, kita nggak bisa ngobrol lama, kamu juga mau kerja, saya juga mau turun lagi ke bawah. Akhirnya saya turun ke bawah. Begitu saya turun itu saya langsung saya langsung ke resepsionis. Emang waktu saat pasien saya sholat itu saya WA ayah, saya bilang ayah minta tolong dong, minta tolong bilang sama resepsionisnya carikan kamar yang lain, bukan kamar ini gitu. Terus saya bilang pokoknya diganti kamarnya, jangan kamar yang ini, pindah gitu loh, pindah kamar gitu. Terus ayah bilang nggak ada, katanya bukan hotelnya full, kamarnya full. Adapun yang ada bisa dibukain itu kamarnya twin bed, terus katanya nggak ada pemandangannya karena ketemu tembok kayak gitu. Terus smoking room katanya, karena kan saya memang setiap kali nginap di hotel itu nggak pernah smoking room, selalu yang non smoking karena ayah nggak ngerokok. Di situ saya masih mikir, aduh gimana ya saya gitu. Habis itu turunlah saya sama pasien saya ke bawah. Begitu turun ke bawah sampai di lobi, saya juga ke resepsionis langsung saya bilang, Mas minta tolong dong, gimana ya, saya pengen banget pindah, saya gituin. Boleh nggak? Soalnya saya belum ngapa-ngapain sih, maksudnya cuman masuk kamar mandi terus sholat gitu. Boleh nggak pindah gitu. Terus habis dicek memang omongannya dia ke ayah sama omongannya dia informasi yang dia sampaikan ke saya itu sama gitu. Terus saya bilang saya takut mas, serem, saya gituin. Lampunya juga kurang terang di kamar mandi terutama. Terus akhirnya dia ngasih solusi begini aja bu, saya ganti aja lampunya ya, panggil maintenance-nya. Oh iya, ya udah kalau gitu. Saya tunggu di bawah, enggak berapa lama kita naik ke atas. Begitu kita naik ke atas, buka pintu, masuk, ini masih berasa itu. Ya Allah, kok nggak enak banget ini kamar gitu. Terus masuk ke kamar mandinya, lihat oh iya terang ya kamar mandinya, lumayan lah, nggak terlalu redup banget kayak tadi gitu, karena mungkin lampu baru. Ya sudah, saya juga sudah mulai mengabaikan, cuman kemana ayah ke situ saya, walaupun kamar hotel tahu sendiri kan. Cuma bedanya kamar hotel itu begitu masuk di sebelah ini langsung kasurnya, terus ke kiri itu kamar mandinya juga itu ada belok-beloknya gitu. Terus kalau kita lurus itu mentok ada sofa, di beloknya sofa itu kita nyudut banget kayak segitiga gitu, itu ada kursi, paling ujung ada jendela kayak gitu. Jadi memang kamarnya kayak kamar kayak sisa ruangan di bangunan itu terus dibuat jadi kamar kayak gitu. Nah begitu masuk saya bilang ayah bilang ayo sholat, ayo kita sholat aja katanya gitu, soalnya kita kan nggak sholat, belum kelewat maghrib sama isya. Ya kita sholat, bersih badan, sholat. Habis sholat terus ayah ngorder makanan, makan dulu. Habis makan terus masuk kamar mandi lagi, gosok gigi, siap-siap tidur. Nah sebelum tidur itu ayah ngaji. Nah
di hotel di Surabaya kemarin sebelum tidur itu ayah jarang sih ngaji.